Salam saudaraku yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara pada saat ini. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita melihat apa sih definisi damai itu? Definisi damai itu adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang. Bahkan ada orang juga berkata, kedamaian itu adalah tidak ada masalah, tidak ada percecokan, tidak ada kekurangan, bahkan seluruh damai itu sebenarnya damai. Jadi makanya saya berikan uraian khotbah saya pada saat ini, berbahagia orang yang membawa damai. Amin. Biarlah hidup kita hari-hari ini, biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita membawa damai, atau kita membawa salom, sehingga orang melihat kehidupan kita. Ini orang ini kalau kita bertemu, selalu membawa ketenangan, selalu membawa berkat dalam kehidupan kita, saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat siapa sih sumber damai itu? Sumber damai itu adalah hanya Allah sendiri. Dunia ini bukan sumber damai, tetapi hanya Allah sumber damai. Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan di dalam surah Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Berarti dalam hal ini Tuhan juga memberkati kita. Tuhan juga rindu melindungi kita. Tuhan juga menyinari kita dengan wajahnya. Itu adalah doa berkat yang diucapkan di dalam yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Berarti Tuhan juga mau menghadapkan wajahnya kepada kita. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena dia rindu memberi damai sejahtera dalam setiap pribadi kita. Saya percaya di antara kita, bahkan di antara yang mendengarkan podcast saya pada saat ini, satu orang pun tidak ada yang tidak mau hidup dalam kedamaian. Tapi dia rindu untuk hidup dalam kedamaian. Nah, ada beberapa hal arti kedamaian. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita adalah arti membawa damai adalah bukan hanya mengharapkan segala kejahatan dari orang tersebut, tetapi juga mengharap akan terbaik bagi orang sehingga segala kedamaian dialami orang tersebut. Jadi artinya adalah ketika kita berada dalam posisi apapun, kita bisa membawa damai. Berada dalam posisi terjepit, berada dalam posisi kekurangan, berada dalam posisi ditekan orang, berada di posisi sedang dicaci maki orang, bahkan sedang direndahkan oleh orang, bahkan sedang apapun saudara dikasih Tuhan. Kita selalu membawa damai. Kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita berkata salam kepadanya. Kita memberkati dia. Kalau ada salam bagi kita, kita melepaskan kedamaian itu kepada orang yang sedang bersama dengan kita. Itu salah satu artinya. Yang kedua, arti damai yang kedua saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia orang yang membawa damai. Artinya berbahagia orang yang memberitakan Injil. Kenapa? Berbahagia orang yang memberitakan Injil karena di dalam Injil itu adalah ada kabar baik. Mungkin akhir-akhir ini kita sudah lengah. Mungkin akhir-akhir ini kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita sudah tidak pernah memberitakan Injil kepada siapapun. Mungkin kita berkata, ngapain saya memberitakan Injil? Ngapain? Biarlah para pendeta saja. Biarlah guru-guru jemaat saja. Biarlah para tua pengerja gereja saja. Bahkan biarlah para sarjana teologi yang memberitakan Injil. Ngapain saya ikut-ikut memberitakan Injil? Tetapi arti damai itu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu sebenarnya adalah memberitakan Injil. Hari ini, mungkin selama ini saudara sudah mundur dari Tuhan. Hari ini, ketika saudara dengar ini, bangkit dan melangkah
siap untuk memberitakan Injil. Yang ketiga arti ya membawa damai yang ketiga adalah orang yang berbuat baik secara aktif. Ya. Artinya dia tidak pasif, dia selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa memilih agama, tanpa memiliki suku, tanpa memilih latar belakang sosial. Kadang-kadang orang baru saya membawa damai kalau selevel dengan saya, kalau sekaya dengan saya, kalau sesuku dengan saya. Itu salah, saudara dikasihi Tuhan. Yang dirindukan oleh Tuhan adalah dia selalu mengusahakan perdamaian. Itu sebenarnya arti damai yang diucapkan oleh Yesus di atas bukit. Nah, kalau kita mengerjakan ketiga perkara ini, saya sangat percaya kitalah orang yang yang membawa damai. Bahkan karena itu, kita juga disebut anak-anak Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, bahkan nama Tuhan ditinggikan. Sukses saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.